Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadhratun Na'im. Kita sampai tentang mukjizat wa dalailu nubuwwati, mukjizat Rasul dan dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad. Masari'ut tughat, kali ini adalah tentang adegan dalam kecamuk perang. Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, qala kunna ma'a Umar baina Makkah wal Madinah. Suatu saat kami bersama Umar ada di Mekah dan Madinah. Ya, jadi ada di satu tempat yang letaknya di antara Mekah dan Madinah. Fatara ainal hilal, kami melihat hilal. Wa kuntu rajulan hadidal basar, aku adalah orang yang sangat tajam penglihatannya. Fara'aituhu wa laisa ahadun yaz'umu anna ra'a ghairi, maka saya kira tidak ada seorang pun yang melihatnya selain aku. Qala faja'altu aqulu li Umar, lalu aku berkata kepada Umar, amatara faja'ala la narahu la yarahu. Qala yaqulu Umar, sa'arahu wa ana mustaqin ala firashi. Apa kamu lihat? Aku berkata kepada Umar, kamu lihat enggak? Faja'ala la yarahu, lalu dia mengatakan tidak. Qala yaqulu Umar, berkata Umar, sa'arahu wa ana mustalqin ala firashi, aku akan melihatnya ketika aku sedang berbaring di atas pembaringan. Summa ansha'a yuhadditsuna an ahli badrin, kemudian beliau memulai bercerita tentang ahli Badar. Jadi Umar memberitahu ya kepada Anas bin Malik tentang apa yang akan terjadi di perang Badar, padahal belum terjadi, belum mulai gitu. Faqala, dia berkata, inna Rasulullah kana yurina masari'a ahli badrin bil amsi. Kemarin Rasulullah bercerita tentang apa yang akan terjadi di perang Badar. Yaqulu hadza masra fulan gadan, ini disinilah nanti fulan akan kontak senjata. Jadi posisinya itu diberitahu. Insya Allah, kata Rasulullah ya. Faqala Umar, fawalladzi ba'athahu bil haqq ma'ata'u hududa allati hadda Rasulullah. Kata Umar, demi zat yang mengutusnya dengan benar, maka orang-orang itu tidak ada yang meleset dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi artinya Rasulullah menceritakan posisinya, nanti si fulan ada di sini, dia akan menghadapi begini, berakhir dengan begini. Oh, yang di sono si fulan. Pokoknya semua yang diceritakan oleh Rasulullah ketika Umar ikut perang itu tidak ada yang meleset. Ya, ini salah satu mukjizat Rasulullah. Faju'ilu fi bri'in ba'dhum ala ba'din. Pada akhirnya nanti banyak yang dicemplungin ke sumur.
Jadi jenazah para yang syahid ini, fantalaka Rasulullah hatta antaha ilaihim faqala ya fulan. Lalu setelah selesai perang, Rasulullah pun sampai ke sumur itu. Lalu beliau bersabda, ya fulan bin fulan. Disebut namanya, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Hal wajadtum ma wa'adakumullah wa rasuluhu haqqa? Apakah kalian sudah mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah? Fa inni wajadtu ma wa'adani Allah haqqan. Karena aku sudah. Ya, jadi Rasulullah bertanya kepada jenazah-jenazah ini yang sudah dimasukkan ke sumur. Apa kalian sudah mendapat apa yang Allah janjikan? Qala Umar. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Bagaimana mungkin engkau bicara dengan jasad yang sudah tidak ada ruhnya? Mereka kan sudah mati, kenapa engkau ajak bicara? Qala ma antum bi asma'i lima aqulu minhum. Lalu Rasulullah menjawab, kalian ya pendengarannya tidak lebih tajam daripada mereka. Ya, jadi ceritanya orang-orang yang sudah dimasukin ke sumur ini, mayat-mayatnya itu diajak bicara oleh Rasulullah. Apa kalian sudah mendapat apa yang Allah janjikan? Lalu Umar yang menyaksikan sikap Rasulullah heran, ya Rasulullah, kok mereka diajak bicara, kan mereka sudah mati. Nah, Rasulullah mengatakan pendengaran mereka, pendengaran kalian tidak lebih baik daripada mereka. Jadi artinya mereka itu lebih dengar daripada kalian. Ghaira annahum la yastati'un ayaruddu alayya syai'an. Bedanya mereka tidak bisa menjawab. Nah, hadis ini dirawikan oleh Bukhari. Ini menjadi pendapat sebagian ulama bahwa orang yang sudah mati itu mendengar. Ini terjadi kontroversi memang. Apakah orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar apa enggak? Ya, kita yang hidup nggak pernah tahu, nggak pernah mendapat jawaban yang pasti kecuali dari dalil. Nah, ini Rasulullah ya bercerita seperti itu. Kok orang udah mati diajak bicara? Sahabat Umar bertanya pada Rasulullah, mereka itu lebih dengar daripada kalian, cuma mereka nggak bisa menjawab. Nah, ya, ini ada keterangannya di sini. Ya, kata keterangannya begini. Qala Maziri, berkata Imam Maziri, qala ba'dun nas, sebagian orang mengatakan al mayyit yasma', mayat itu mendengar, amalan bidzahiri hadzal hadis, karena mengamalkan hadis ini berdasarkan dalil hadis ini sahih Bukhari. Ya, berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal itu mendengar, cuma dia nggak bisa jawab, karena menjawab itu amal soleh, karena orang meninggal kan sudah terputus. Ya. Kemudian ada yang mengatakan summa angkarahu Maziri wadda'a anna hadza khasun fi haula. Tapi ada yang berpendapat ini terbatas pada mereka saja. Tuh. Jadi ada orang yang tidak sependapat dengan pendapat ini, ya, yakni orang itu berkeyakinan orang yang sudah meninggal nggak bisa dengar. Terus gimana dengan dalil ini? Dalil ini kan sahih. Kata mereka, ini khusus untuk mereka. Nah, kita yang nggak tahu nih, sebenarnya mendengar apa enggak, tidak pernah mendapat jawaban pasti, karena ini masalah gaib. Seperti yang sudah saya sampaikan, gaib itu tidak bisa diterobos oleh akal.
Ya, kita hanya mengandalkan dalil. Ada yang mengatakan dengar, ada yang mengatakan enggak dengar. Itu tuh. Orang meninggal jika kita ajak bicara. Tapi satu hal lagi yang mengganggu kita adalah ziarah. Ya, ziarah itu disepakati dengan salam. Orang datang ke kuburan itu salam, semua sepakat. Terus sebenarnya apa yang terjadi bagi orang yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak mendengar, yaitu hanya ritual saja. Jadi ritual saja kita salam tuh. Tapi kalau orang yang meyakini bahwa yang meninggal itu bisa bicara, bisa dengar, kenapa mereka nggak jawab? Karena menjawab itu amal saleh. Menjawab salam itu amal soleh. Sementara orang yang sudah meninggal sudah putus, cuma dengar. Nah, jadi kita nggak bisa memastikan yang benar ini mendengar apa nggak bisa. Itu ayatnya benar, tapi tafsirnya yang dimaksud nggak bisa mendengar itu mendengar untuk diamalkan. Orang yang sudah meninggal mah meskipun dinasihati nggak bakal bisa mengamalkan lagi. Seperti pendengaran orang yang hidup. Orang yang hidup dikasih pengetahuan kan dia dengar untuk diamalkan. Tapi orang meninggal mah ya pasif gitu. Pasif, mendengarnya pasif. Kalau kita kan aktif. Mari kita baca tafsir. Kita menafsirkan itu tidak boleh lari dari nakal. Tidak boleh pakai akal. Maka kita lihat kesepakatan ulama. Itu ya, saya baca dulu. Tafsir singkatnya begini. Innaka ayyuhar rasul. Kamu ya Rasul, Anda la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah meninggal. Alladzina matat qulubuhum. Yang sudah mati hatinya. Tuh. Tapi bagi orang yang tidak mati hatinya tetap bisa mendengar. Bisa babil kufri. Sebab kufur. Jadi kan ada ayat itu yang disebut fi ghita'in an dzikri. Jadi pendengar telinga mereka itu sudah tertutup. Jadi walaupun disampaikan mereka nggak akan dengar. Wala tusmi'u man asamma, dan tidak pula kamu memperdengarkan orang yang budak kepada Allah. Sam'uhu an sama'il haq. Jadi dia sudah tidak mau mendengar. Ma tad'uhum ilaihi idza raja'u mu'ridina anka. Jadi mereka tidak mau kembali ke jalan yang benar. Jadi memang mereka sudah tertutup. Karena ada ayat itu wa fi adhanihim minas sawa'iq hadzaral maut. Jadi mereka sudah tidak siap mendengar. Jadi walaupun dinasihati mereka nggak mau dengar. Itu tafsirnya. Jadi memang gini, kalau menurut kita cocoknya begini, itu akal. Allah memang membolehkan kita berakal. Tapi kita harus periksa dulu asbabun nuzulnya. Bagaimana para sahabat, kan? Ini kan yang bicara para sahabat. Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kau memperdengarkan orang yang sudah meninggal? Kan Umar tuh. Kata Rasulullah, ma anta bim asma'i lima aqulu minhum. Tidaklah kamu lebih dengar daripada mereka. Jadi artinya mereka itu lebih tajam pendengarannya daripada kamu. Nih. Dan ini tercantum di Bukhari, Sahih Muslim pula. Unzur syarhan Nawawi ala Sahih Muslim. Anda bisa baca lebih lanjut pada keterangan An-Nawawi, Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Nah, ini harus dirujuk ke sini kalau mau panjang. Nantilah berarti season berikutnya. Nanti saya akan cari syarahnya. Ghaira annahum la yastati'una ayaruddu ala syai'an. Nah, kata Umar, selanjutnya Rasulullah mengatakan, Anda itu tidak lebih tajam daripada mereka.
Bedanya mereka tidak bisa menjawab salammu. Tapi ya itu tadi, ziarah saja. Itu semua ulama sepakat, kalau kita masuk ke kuburan kita salam. Nah, kalau kita pakai logika ini. Buat apa kita mengucapkan salam kalau kita tahu nggak bakal dengar? Nah, begitu kan? Buat apa kita salam kalau kita bakalnya tidak dengar menghadapi benda mati? Nah, kata orang yang tadi sepakat, itu hanya ritual. Singkatnya panjang lah. Ya. Ada kaitannya mendengar, nggak mendengar, mendoakan. Bukan kan assalamualaikum itu kan salam. Iya, tetapi isinya kan maknanya mendoakan semoga keselamatan dilimpahkan atas kalian semua. Nah iya. Sementara kan orang Islam tuh wa idza huyyitum, bila diberi salam harus jawab. Kenapa nggak dijawab? Kan wajib itu. Nah, kita itu. Kemudian selanjutnya al-a'malu bi khawatim. Amal itu tergantung pungkasannya. Ini mukjizat berikutnya. Dari Sahal bin Sa'din As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anna Rasulullah iltaqa wa huwa wal musyrikuna faqtatalu. Suatu saat Rasulullah perang. Lawannya adalah orang-orang musyrik. Faqtatalu, lalu mereka pun terjadi adu senjata ya. Falamma mala Rasulullah ila askarihi wa amal akharun ila askarihim. Maka pada kesempatan Rasulullah fokus ke pasukannya, yang lain pasukan mereka. Jadi satu menjaga pasukan muslimin, yang satu mengawasi pasukan musuh. Wa fi ashabi Rasulillah rajulun la yad'u lahum syaddan. Ada sahabat Rasulullah yang tidak pernah absen. Dia selalu ikut perang. Illa taba'aha. Jadi dia tidak pernah ada perang kecuali ikut. Jadi ada seorang yang ikut di situ, aktivis lah. Yadribuha bisayfihi. Dia juga terlihat di situ sedang aktif ya, menangkis dengan pedangnya. Faqalu ma ajaza'a minna al-yauma ahadun mimma ajaza'a fulan. Sahabat memberikan komentar terhadap laki-laki ini. Alangkah besarnya pahala sahabat kita ini. Karena dia selalu ikut dalam berbagai kegiatan perang. Wah, pasti pahalanya besar sekali. Tapi komentar Rasulullah justru mengagetkan teman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Amma innahu min ahlin nar." Rasulullah mengeluarkan komentar yang terbalik. Justru dia masuk neraka. Ya, Rasulullah mengatakan, sahabat tuh melihat begitu aktifnya orang ini perang, wah pasti di surganya sangat terhormat. Tapi Rasulullah mengatakan justru orang ini ahli neraka. Faqala rajulun minal qaumi ana sahibu. Maka seseorang yang mendengar komen dari Rasulullah itu, saya akan terus menemaninya. Tak buntutin orang ini. Kenapa Rasulullah justru menyampaikan komentar yang berbeda? Qala fakhara jama'ahu. Maka setiap dia keluar, dia ikut. Kullama waqafa ma'ahu. Setiap berhenti ikut berhenti. Wa idza asra'a ma'ahu. Apabila berjalan dia ikut berhenti. Pokoknya dikintilin terus. Qala fa kharaja rajul jurhan syadidan. Pada suatu momen laki-laki ini terluka hebat. Fasta'jalal mauta. Lalu dia bunuh diri. Dengan cara apa? Fawada'a nasla sayfihi, dia menancapkan pedangnya ke bumi. Ya. Jadi ditancepin tuh gagangnya. Wa dzubabuhu baina yadai. Lalu dia meletakkan ujung pedangnya itu di tengah-tengah dada.
maksudnya digituin, lalu dia tekan dirinya. Jadi bunuh diri singkatnya. Ya, begitu dia mendapat luka yang begitu hebat, pedang dia taruh di tanah, tancepin, lalu dia menubruk itu pedang itu dengan dadanya, tengah-tengah. Iya, harakiri ya namanya, harakiri. Tsumma tahammala ala sayfihi faqatala nafsahu, lalu dia bunuh diri. Fa kharaja rasul ila Rasulillah, lalu laki-laki yang menemani dia, yang tadi itu mengikuti ya, di depan Rasulullah dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah, sebab apa yang Anda katakan betul-betul terjadi. Rasulullah kemudian menegur, wa madzaka, ada apa? Qala ar-rajul ladzi dzakarta anifan annahu min ahlin nar, lelaki yang kau tadi sebut sebagai ahli neraka itu benar-benar neraka, dia bilang. Fa'adzaman nas, orang pun heran mendengar penuturan ini. Maksudnya kenapa? Faqultu ana lakum bihi fa kharajtu fi talabi hatta juriha jarhan sadidan. Saya mengikuti kemanapun dia berada, lalu satu saat dia terluka hebat. Fastajal mauta, lalu dia menyegerakan kematian. Fawada'a nasra sayfi bil ardi wa dhubabu baina sadyaihi, lalu dia menancapkan pedangnya di bumi, ya, dan dia menubrukkan dirinya di tengah dadanya ke ujung pedang itu. Ya, maksudnya dia nubruk. Summa tahamala alaihi faqatala nafsa, lalu dia menekan dirinya, akhirnya dia mati. Faqala Rasulullah inda dzalika inna rajul, lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang la ya'malu amala ahli jannah fima yabdulin nas, ada orang, kata Rasulullah, yang penampakannya amalnya itu ahli surga. Ya, kata Rasulullah, ada seseorang yang penampakannya ahli surga, sehari-hari itu perbuatannya ahli surga. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia masuk neraka. Wa inna rajul la ya'malu amal ahlin nar, dan begitu pun sebaliknya, ada seseorang yang sehari-hari perbuatannya perbuatan neraka, perbuatan ahli neraka. Fima yabdulin nas, yang selama ini dilihat oleh manusia. Wa huwa min ahlil jannah, tapi berakhir di surga. Ya, jadi Rasulullah menyatakan banyak orang yang kelihatannya menurut pendapat banyak orang masuk surga, padahal berakhir dengan neraka. Sementara ada orang yang menurut banyak orang, banyak manusia, sepertinya dia nggak akan selamat, tapi masuk surga. Jadi penyampaian dalil ini di bawah judul amal itu tergantung akhirnya. Jadi akhirnya itulah yang menentukan. Jadi banyak orang yang sehari-hari hidupnya itu banyak dihabiskan dengan kejahatan, tapi berakhir dengan baik. Ya, berakhir dengan beruntung. Di akhir umurnya dia tobat. Tapi sebaliknya, banyak orang yang meramaikan hidupnya, mengisi hidupnya dengan kebaikan, tapi di kala tuanya malah tidak taat. Dan itu banyak terjadi pada tetangga kita. Ini yang miris buat kita. Di saat kita menginjak usia yang sudah tua, segala-galanya berkurang, sensitivitas indera kita berkurang, males, malah nggak pernah datang ke masjid, ibadahnya kurang. Ini banyak terjadi. Ya, jadi ini bukan omong-omong biasa, ini betul-betul banyak terjadi. Ini yang bikin kita maras miris. Sebab itulah disebut dengan su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Jadi kalau menurut grafik seharusnya kita naik terus. Makin tua, makin berumur, makin susah, makin rajin. Seharusnya begitu.
Waktu kerja nggak seberapa, udah pensiun lebih-lebih lagi, udah nggak ada kerjaan. Tapi yang terjadi sebaliknya, ya malah menemani orang yang nggak benar, jauh dari masjid. Tadinya rajin, kita grafiknya harus naik. Nah itu ya, itulah salah satu mukjizat Rasulullah. Katanya di dunia ini menurut ulama, ya, menurut ulama tidak ada gini, beda manusia dengan binatang adalah manusia itu binatang yang bisa bermanuver. Jadi sebenarnya manusia itu kalau tidak ibadah, ya, itu sudah kehilangan kemanusiaannya. Sama dengan ini. Kenapa Allah menyampaikan dalam surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Ini bukan memberitahu bahwa Allah butuh ibadah, bukan. Ya, sebab di ayat yang lain Allah kan menyatakan ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh alam. Alam yang butuh Allah. Tapi kenapa di ayat itu Allah menyatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah? Kesannya, ya, Allah membutuhkan ibadah kita. Maksud ayat itu menjelaskan fungsi hidup manusia. Contoh bangku. Apa fungsi bangku? Fungsi bangku adalah alat untuk duduk. Ya kan? Fungsi bangku itu alat untuk duduk. Ketika fungsi itu sudah tidak didapat, nanti didudukin udah nggak bisa, maka si bangku itu harganya turun, menjadi rongsok. Sama dengan HP, alat untuk media komunikasi. Ketika kita mendapati HP itu rusak, maka kiloan jadinya. Tidak ada harganya. Yang semula hanya berapa on itu harganya jutaan, ketika dia tidak berfungsi, maka menjadi kiloan. Tuh, begitu. Nah, kembali ke sini. Jadi ketika kita hidup kehilangan fungsi, maka kita sama dengan binatang. Bahkan di surat Al-An'am, balhum adol. Lahum qulubun lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya telinga tidak untuk mendengar. Mereka punya mata tidak untuk melihat. Mereka punya hati tidak untuk merasa. Ulaika kal an'am. Mereka seperti ternak, balhum adol, bahkan lebih parah. Sebab ternak budek nggak apa-apa, picek nggak apa-apa. Nanti pada waktunya disembelih masih ada harganya. Kalau kita nggak mau orang, ya kalau kehilangan fungsi manusia itu sudah tidak berpikir, maka ya yang seperti kita lihat orang gila lah. Begitu menurut ayat itu. Nah, manusia beda tadi sudah disebutkan beda dengan binatang, dan manusia bisa berubah dengan cepat. Jadi kita tidak boleh putus asa ketika mendapati keluarga kita itu tidak soleh, nakal, ya, sebab tugas kita itu hanya menyampaikan dan mendoakan. Siapa tahu suatu saat dia sadar. Nah, kata ulama, tidak ada manusia yang sadar lebih cepat dari tukang sihir Fir'aun. Sebab waktu itu mereka bertanding dengan Nabi Musa di waktu duha, sekitar jam 10-an. Kan diminta untuk ngumpulin orang, pertandingan, perhelatan besar. Belum asar, tukang sihir ini merasa bahwa respon Nabi Musa melawan mereka ini bukan sihir. Ini beneran mukjizat. Maka seketika itu juga mereka beriman. Jadi jam 10 kalau mau dijam-jamin itu, jam 10 masih kafir, belum jam 3 mereka sudah muslim. Sehingga Fir'aun marah besar. Fir'aun mengatakan, amantum qabla an adzana lakum. Kalian berani menyatakan beriman sebelum aku izinkan?
La uqatti'anna aydiyakum, aku akan putus, aku akan silang, aku akan bunuh kalian secara bersilang, tangan dan kaki. Wa la usadlibannakum ajma'in, dan aku akan salib, aku akan gantung, aku eksekusi kalian dengan hukum gantung. Bagaimana respon mereka? Faqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhil hayatid dunya. Silahkan, kalau itu terjadi, semoga eksekusi Anda itu menjadi penebus dosa kami, kesalahan-kesalahan kami di dunia. Toh kesakitan itu hanya ada di dunia. Taqdi hadhil hayatid dunya. Kami berharap Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Nah, ini menurut ulama, ini adalah manuver paling cepat yang dimiliki manusia. Pagi masih kafir, belum asar sudah beriman, dan berakhir dengan eksekusi. Nah, maka itu, ini memberi pembelajaran pada kita, ya, untuk kita yang sudah merasa diri taat, jangan pede, jangan sok menganggap kita seakan-akan sudah bawa tiket masuk surga. Belum tentu. Begitu juga orang yang kita lihat hari ini tidak taat, jangan dihina. Tugas kita mendakwai mereka. Siapa tahu dia berubah menjadi sosok yang justru lebih saleh daripada kita. Ya, kita tidak boleh beranggapan tinggi, ya, tidak boleh sombong. Nah, itu pelajaran yang kita bisa tarik. Kemudian apalagi mukjizat Rasulullah, kismun fil mustaqbal, berita tentang yang akan terjadi. Jadi salah satu mukjizat yang kenapa pengikut Rasulullah tidak pernah ada yang mundur. Ya, Anda tahulah, kita bukan Rasul lah. Kita bukan Rasul. Katakanlah saudara orang yang jujur, orang yang punya integritas. Pertanyaannya adalah, ada nggak yang dulu jadi temen sekarang udah nggak nemenin lagi, mengundurkan diri? Ada nggak? Pasti ada, saudara. Nah, di zaman Rasulullah tidak ada. Maka ketika ditanya oleh Raja Habasya itu, ciri-ciri Rasul itu, ada nggak pengikutnya yang mundur? Tidak ada. Makin banyak malah. Pengikutnya miskin apa kaya? Campur. Enggak, banyakan mana? Miskin. Tuh, itu tanda-tanda kebenaran. Jadi kalau ada orang, ya Rasulullah kan nggak membayar sahabatnya. Sahabatnya kan nggak dibayar. Semua loyalitasnya itu luar biasa. Sampai mertua aja nemenin dia. Abu Bakar itu kan mertuanya. 4 sahabat Rasulullah kan 2 mertua, 2 menantu. Coba Anda bandingkan sendiri, apa mertua Anda mau ikut tah? Mantu mau ikut bersama kita? Nah, enggak ngikut. Nah, ini zuhurul Islam wa ulu. Zahirnya Islam dan tingginya Islam. Nah, salah satu yang diberitakan oleh Rasulullah, Fa'an Khabab bin Ard radhiyallahu an qala syaqauna ila Rasulullah wa mutawassit burdan lahu fidzil Ka'bah. Satu saat kami curhat pada Rasulullah, ya Rasulullah, tekanan dari orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Banyak penyiksaan. Qulna lahu ala tantasiru lana. Apakah Anda tidak berusaha minta tolong pada Allah, minta keringanan? Karena sudah banyak, ya, disiksa sahabat-sahabatnya. Ala tad'u Allahu lana. Ya Rasulullah, kenapa Anda nggak berdoa? Qala, Rasulullah menjawab, kana rajul fi man qablakum, dahulu Rasulullah bercerita, sebelum kamu ada dai, ahli dakwah, yufaru lahu fil ard, dikubur hidup-hidup, fayuj'alu fihi fayujau bil minsyar, lalu digergaji. Sebelum kamu ada laki-laki yang berdakwah dikubur hidup-hidup, tubuhnya digergaji, fayudau ala ra'sihi fayushaqqu bisnain,
Gergaji itu diletakkan di kepalanya, ya, kemudian dibelah jadi dua. Wa ma yasuddu dzalika an dini. Tapi orang itu tidak geser dari agamanya. Nggak ngeluh seperti kamu misalnya gitu. Tapi Rasulullah nggak nyebut begitu. Cuma dia cerita. Dulu ada yang diperlakukan begitu. Maksudnya kan jadi nasihat, ya, kepada yang dengar itu. Dulu ada yang disiksa begitu kan. Maksudnya yang dengar ini kan, kamu baru sedikit aja udah ngeluh. Gitu maksudnya. Tapi Rasulullah nggak ngomong. Terus wayum satu bi amsyatil hadid, bahkan mereka disisir, kepalanya itu disisir dengan sisir besi, sampai begitu tajam itu besi, ya, merobek dagingnya. Yang disisir pakai sisir besi, min idzamin wa asab, sampai tembus ke tulangnya. Wa ma yasuddu dzalika an dini, tapi tidak membuat mereka surut dari agama, tetap pada pendiriannya. Wallahi, demi Allah. Lalu Rasulullah bersumpah, la yutimmanna hadzal amra, dakwah yang aku bawa ini akan sempurna, hatta yasira rakib min San'a ila Hadramaut. Nanti akan ada penunggang, ya, pengguna jalan dari San'a sampai ke Hadramaut, la yakhafa illallah. Dia tidak takut kecuali pada Allah. Nanti tiba saatnya, ya, orang yang pengguna jalan itu jalan dari timur ke barat, tidak ada yang mengganggu. Maksudnya nanti akan tiba saatnya Islam ketika lahir, kondisi itu begitu aman. Wadhibu ala ghanami, begitu juga serigala, ya, tidak akan menerkam domba. Tuh, kenapa tuh? Walakinnakum tasta'jilun. Kenapa begitu? Ini isyarat dari Rasulullah. Artinya wareg. Serigala menerkam ini karena lapar. Dia menerkam. Maka nanti akan tiba saatnya kalau Islam ini lahir, kalian itu akan menikmati zaman gemah ripah lojinawi, itu bahasa Jawanya. Makmur. Sayang sekali kalian itu terburu-buru, pengen cepat, nanti ada waktunya berproses. Untuk keberhasilan itu harus lewat proses. Tuh, ya. Kita terlalu terburu-buru pengen istijal. Kapan gitu. Perlu proses panjang untuk sampai ke situ. Tapi proses yang panjang ini kadang-kadang karena terlalu panjang melelahkan. Sampai kita nyetua nggak kelihatan ada titik-titik terang, jadi akhirnya lemes. Tuh, begitu kita. Wa hakadha waqa'a qad amma wa dhahara din wa ghalabat wa ala sari aljan. Begitulah Islam. Sampai sekarang Islam menjadi agama yang diperhitungkan. Konon itu menjadi posisi kedua sekarang. Paling banyak itu Katolik. Kristen sudah mau dikalahkan. Kristen kan ada dua, ada Kristen Katolik. Katolik ini yang masih tinggi. Tapi Hindu Buddha sudah ketututan, sudah disalib. Nah itulah, nanti akan tiba saatnya kalau semuanya betul-betul menjalankan, tetap pada integritas, maka kita akan makmur. Cuma perlu sabar. Tapi itu sabar udah keburu tua. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan syarah kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarbiyah ala fi'lil afdal. Pendidikan untuk mencari yang afdal. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita supaya pinter, supaya cerdas. Karena waktu kita nggak banyak, umur kita nggak banyak, nggak kerasa udah segini. Nggak kerasa sudah segini Pak Syafi'i. Sudah berapa Pak Syafi'i? Iya. Dikurangi aja 63. Min apa plus? Kalau umurnya 60, lah kari 3 tahun lagi. Siap-siap. Kalau saya pas ini 63 ini. Jadi tinggal
tunggu pagi, siang, atau sore. Tapi karena kalian masih butuh, mungkin Allah perpanjang. Mungkin, tapi semuanya Allah yang mengatur. Tapi kita harus siap-siap. Hadza mustamadun min qauli Zaid bin Arqam indama ra'a qauman yusalluna minal duha. Amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadza sa'a afdal. Jadi tugas kita ini karena waktu sudah tidak banyak, maka harus didos. Ya. Sebab mau tidak mau materinya dijejelin gitu. Kalau dulu masih style kendo, ini harus kenceng. Ya kan? Harus kenceng. Jadi itikafnya harus semakin menjadi. Kalau dulu mah cuman tarawih doang. Naik, kan harus dari tahun ke tahun naik. Tahun berikutnya nambah, tapi di ujung-ujung. Ganjil tapi 27, 29. Tahun berikutnya naik lagi. Semua ganjil, berarti ada 5. Naik lagi, genep tak ganjil sebodoh amat. Pokoknya terus, bablas. Raup semua. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat. Ini tanggal 21 atau tanggal 20, ganjil apa genap? Sebodoh amat, ganjil genap lawan terus. Dapat, karena semuanya pasang. Ini kalau kita ganjil, ternyata di sana genap. Wih, kayak apa genap? Nah itu nanti. Tapi kalau ganjil genap semuanya ada, nggak bisa lolos itu. Dan semua mengatakan iya. Kalau yang mengatakan ganjil itu bagus, genep saya juga ikut, gimana? Oh bagus, pasti dia ngomong bagus. Jangan, itu mah bid'ah. Nggak ada. Nggak ada yang ngomong begitu. Ya kan? Dan ada yang lebih ringan yang disampaikan oleh fatwa Saleh Fauzan. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan iktikaf itu hanya di 10 akhir. Maksudnya iktikaf itu kan kunjungan ke masjid. Ya, kunjungan ke masjid tapi di 10 hari terakhir. Itu menurut takrif definisi dari Syekh Utsaimin. Jadi kalau Anda diam di masjid bukan 10 akhir dari Ramadan, itu bukan iktikaf menurut Syekh Utsaimin. Itu namanya muksu. Diam di masjid, bukan iktikaf. Dan harus niat. Ya, jadi iktikaf ini memang ibadah yang sebenarnya kalau Anda pikirkan itu semuanya dilakukan oleh kita. Yang melakukan kita. Jadi yang niat kita, pelakunya kita, yang menilai kita, yang menghukum kita. Yang mendiakan sahur tidak. Contohnya di bulan Ramadan siang hari kita berbuka. Kan melanggar tuh. Melanggar kan? Kita minum. Melanggar, harus diganti itu. Bahkan kalau sengaja tidak bisa diganti selamanya. Kalau kita itikaf, niatnya 10 hari, di luar dugaan, di tengah itikaf ada sesuatu di luar ekspektasi kita. Ada yang penting, sehingga kita harus pulang. Itu kan melanggar itu. Niatnya 10, kok belum 10 udah pulang. Hukumannya apa? Nggak ada. Nggak ada hukuman. Terus buat apa niat? Yaitu Anda mendidik diri sendiri. Jadi Anda sendiri yang mengatakan, kamu nggak disiplin ya? Iya, gitu. Ngomong direct, jam direct. Iya, ngomong direct. Itu itikaf. Ya udah, kalau keluar masuk lagi. Ya udah, kamu itikaf lagi. Izin. Boleh ya? Ya namanya nggak afdol kan. Kan hati kita juga ngomong, kamu kalau begitu nggak afdol namanya. Ya habis belum bisa. Ya udah nanti tahun depan. Nah gitu. Jadi kita jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Kita menjalankan, kita yang menjalankan. Ya jadi istilahnya itikaf ini mendidik kita supaya jujur. Maka begitu selesai evaluasi dari puasa ini apa? Ayat 188. Ayat puasa kan sampai 187.
Ya, tapi tidak bisa dipisahkan dari 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau Anda sukses puasanya, maka Anda tidak ingin lagi memakan harta orang lain. Artinya berhenti korupsi, tobat. Itu berarti sukses. Jadi mendidik kejujuran sebenarnya, kejujuran pada diri kita. Seperti puasa. Kalau batal, siapa yang menderita? Nggak ada, kita sendiri. Ya, yang menderita itu kita sendiri. Kalau kita membatalkan, maka disebutkan wa antasumu khairul lakum. Meskipun dalam perjalanan Anda boleh buka, tapi Allah menyatakan kalau puasa lebih bagus. In kuntum ta'lamun. Ujungnya tuh, jika kamu mengetahui. Ta'lamun itu diambil dari kata ilmu. Kalau kamu paham. Sayang kamu nggak paham, nggak ngerti-ngerti juga, nggak ngeh bahwa puasa itu manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kita nggak paham, karena gara-gara nggak paham, kita menganggap ada keuntungan dengan berbuka. Padahal itu merugikan diri sendiri, karena itu mencederai kepercayaan dirimu terhadap pribadimu. Kan kita selalu mengawasi diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kamu nggak lihat. Dirimu itu selalu bicara untuk menjadi benar, jadi benar. Tapi sering kita nggak dengerin. Kita kembali sini. Jadi suatu saat Zaid bin Arqam menemui orang-orang salat duha. Lalu beliau mengatakan, laqad alimu anna salat fi ghairi hadis sa'ah afdal. Sesungguhnya melakukan duha bukan di waktu ini lebih utama. Ya, beliau menjelaskan yang lebih utama. Karena modal manusia itu yang paling berharga adalah waktu. Yang paling berharga itu waktu. Waktu nggak bisa balik lagi. Ada waktu yang bisa diulang, bisa dievaluasi, tapi ada yang nggak bisa. Contoh yang paling sederhana adalah penguasaan makhraj. Ya, kalau kita waktu masih kecil dididik oleh orang tua suruh ngaji nggak mau, engkau maning. Tunggu terus, ditunda, udah tua, pita suaranya rusak. Udah nggak bisa diperbaiki. Walaupun kita punya keinginan, makhraj nggak bisa diperbaiki. Kalau lagu bisa, tahsin bisa, tapi makhraj itu sudah, kalau sudah rusak, sudah nggak bisa. Maka terjadilah di suku-suku tertentu lebih dominan pa daripada fa. Ain dibaca ang. Ada lagi suku tertentu yang nggak bisa baca za. Za baca ja. Za nggak bisa. Udah konslet ya, betul. Udah nggak bisa. Jadi itu nggak bisa disalahin kalau udah begitu, karena udah umur. Tapi kalau masih muda, pita suaranya masih bisa. Ya, belum lagi ompong, itu nggak bisa balik lagi. Ya, faqad bayana nafdal fi'luha waqta syidadil har. Duha itu sebaiknya dicontohkan oleh Rasulullah itu definisi dengan saat anak-anak onta sedang berjemur. Di Indonesia tidak ada onta, berarti ngitungnya ayam. Anak ayam tuh berjemur kira-kira jam 9 sampai 10. Jadi anak ayam berjemur itu bukan iseng itu. Panggilan Allah itu. Panggilan Allah, panggilan duha itu. Korek gitu. Jadi sudah ada waktunya itu. Coba Anda catat kalau nggak percaya. Punya ayam korek-korek, catat jam berapa itu. Tapi jangan pakai jam, pakai kedzohornya jam berapa. Kedzohornya itu pasti tepat itu. Ya beda-beda 5 atau 10 menit lah. Jadi dia punya insting. Ya, Allah yang mengirim insting, ilham pada dia untuk begitu. Canggih ya, pada binatang ini sangat canggih sekali. Wala yaktafuna bima huwa maqbul au ahla fudala au aqala fadlan. Jangan kita sekedar puas dengan diterima.
Ya, jangan puas dengan sekedar diterima saja. Yang penting diterima. Jangan, kalau bisa diterima pahalanya gede. Nah, sama dengan kita sekarang. Ya. Jadi beramal di bulan Ramadan itu sangat tinggi pahalanya. Maka kalau kita kemudian rajin, biasanya nggak rajin dari rajin, benar. Benar, tapi kalau nanti ditindaklanjutin Ramadan, nggak Ramadan tetap rajin, itu namanya peningkatan. Sebab syukur itu ditandai dengan peningkatan. La in syakartum la azidannakum. Itu jadi simbol nih. Jadi grafiknya naik. Kita untuk menilai, saya sudah bersyukur belum? Meningkat enggak? Kalau tahun sekarang dengan kemarin sama, berarti nggak bersyukur Anda. Tapi kalau ada peningkatan, saya insya Allah. Jadi ketaatan, jadwal-jadwal ketaatan saya tingkatkan. Nah, berarti Anda bersyukur. Jadi bukti syukur itu ya peningkatan amal baik. Tuh ya. Fala yaqbalun min amal ma huwa duna hadzal darajat. Jangan sekedar mengandalkan diterima, tapi rendah nilainya. Jadi itulah yang disindir oleh Allah, amilatun nasibah. Capek mah capek, dapat pahalanya dikit. Ya. Wa inna ma yatmahuna dauman wa daiman ila fadail a'mal. Sesungguhnya para sahabat itu sangat memburu rutinitas. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ayul a'mal afdal ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Rasulullah mengatakan adwamuha wa in qallat, yang dawam, yang rutin. Walaupun sedikit. Nanti tiba saatnya kita lemah, yang kita amalkan itu tidak bisa kita lakukan lagi, tapi dicatat oleh Allah tetap rutin. Ya, Allah menyatakan sumaradatnahu asfala safilin. Nanti di satu titik manusia akan kembali seperti asal, lemah. Tapi itu tidak berlaku untuk orang beriman. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Tidak berlaku bagi orang yang beramal dan beriman dan beramal saleh. Lahum ajrun ghairu mamnun, karena mereka mendapat pahala yang tidak pernah putus. Di dunia kerja namanya itu passive income. Kita bekerja dari muda, kita harus fondana. Nanti tiba saatnya kita lemah, penghasilan tetap ada walaupun kita cuma tidur. Iya, pensiunnya bukan habis. Kalau kita kan dapat gede, lama-lama habis. Kadang-kadang join sama orang malah ketipu pisan. Bahkan mau berobat aja nggak bisa gara-gara di luar ekspektasi. Nah ini kita harus punya passive income. Diajar oleh Islam begitu, giat terus. Tuh sudah habis. Ya, jadi idealnya itu tadi 2/3 dari umur kita dipakai untuk berkarya, 1/3 kita nikmati untuk berbekal. Menurut Saleh Fauzan, itikaf itu kunjungan. Jadi ada satu kaidah, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan ideal, sedikit juga nggak apa-apa. Jangan tidak sama sekali. Jadi Ramadan itu adalah salah satunya adalah bulan kunjungan ke masjid. Berapa lama Anda pengen kunjung di masjid? Masjid kan Baitullah, rumahnya Allah. Katanya pengen kenal sama Allah, nggak pernah mampir ke rumahnya. Kiasan ya, bukan Allah. Kan Baitullah ini. Semua sepakat masjid itu Baitullah. Katanya pengen cinta pada Allah, kenapa nggak pernah mampir? Mampirlah, betapapun sebentar. Gitu maksudnya. Tadi meningkat, kalau sudah tadi sebentar, 2 bentar, 3 bentar, terus lama. Gitu Pak. Itu menurut Saleh Fauzan. Jadi kalau tidak bisa semua, ya jangan tidak sama sekali. Tetap berkunjung. Jadi istilahnya ngelongoklah Baitullah. Tengok. Nanti kalau betul-betul yang Masjidil Haram sana. Pesan Rasulullah ini membuat kita sedikit mencekam gitu loh. Ya, karena kita hari ini semangatnya tinggi. Tapi banyak orang yang sudah tua lemes. Yang secara alamiah kan lemes.
semangatnya padam. Sehingga dicontohkan oleh Rasulullah sampai ke masjid itu dipapah. Sahabat itu dipapah. Papa tahu kan? Dia dibopong. Saking pentingnya berkunjung ke masjid sampai dipapah. Itu artinya kita ini berjemaah ini perlu. Kan ada orang mengatakan, Pak, tarawih di rumah gimana? Enggak sunnah. Sunnah itu kan bagusnya di rumah. Illal maktubah kan? Sholatul mar'i fi baiti. Rasulullah pernah mengatakan, sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Tapi berbeda dengan Ramadan. Ramadan itu yang sunnah-sunnah bagusnya ditampakkan. Bagusnya di masjid. Maka itu tarawih bagusnya di masjid. Di rumah bisa. Bukan nggak bisa. Seperti Pak Nur Prapto nyempet-nyempetin ke sini. Anda kira rumahnya jelek? Bagus. Anak buahnya banyak, ada 40. Kalau dia nggak mau ke sini, dia bisa. Wong saya pernah datang ke rumah. Kalau dia nggak mau datang, bisa. Tapi walaupun dia sakit, dia datang. Itu menjadi dakwah. Anda nggak perlu ngomong. Berdakwah itu nggak perlu ngomong. Tunjukkan dengan sikap. Makin tua, makin terseok-seok ke masjid. Ay, udah tua aja tuh. Tuh lihat tuh. Apalagi kita muda kan dia berkaca. Ah, kita ikutlah. Begitu. Maka yang sudah tua, dakwalah dengan ketuaan Anda. Yang sakit, ya, jangan kecewa. Sakitmu itu bisa menjadi dakwah. Jangan diam di rumah terus. Harus ditunjukkan. Sama dengan zakatul fitri. Bagusnya pakai sendiri apa pakai amil? Pakai amil kan ada amili alaiha, ditampakkan. Jadi yang wajib itu bagusnya diperlihatkan. Yang wajib, yang sunnah bagusnya tidak diperlihatkan. Tapi ada sunnah-sunnah tertentu yang bagusnya diperlihatkan. Seperti sholat tarawih. Bagusnya diperlihatkan. Wih, nanti ria. Rianya itu kan disuruh oleh Allah. Karena disuruh. Jadi ada saatnya disuruh, ada saatnya jangan. Ya, kita ngikut. Untuk mereka yang masbuk, takut keterlanjuran nanti di akhiratnya juga masbuk. Saya mengajarkan diri saya begitu. Jangan-jangan nanti di akhiratnya masbuk kalau membiasakan masbuk. Jadi nanti telat. Kok saya nggak duluan? Kamu kan dulu masbuk. Sana nanti dulu. Diukur rumahnya. Nanti kalau nganggur diukur. Kalau dari tempat saya ke sini keburu. Kalau rumahnya jauh ya ke sini dulu. Nah, itu alat. Nah, itu ada motif tertentu itu. Menggiring opini namanya. Maka untuk mereka yang naik motor, Anda rugi 2 kali. 1, bensinnya habis, yang kedua belum tentu dapat nilai. Sebab di hadisnya itu jalan kaki. Ya itu. Iya. Belum ada motor jawabannya. Belum ada motor. Kan boleh jadi bisa diterima, bisa enggak. Kan meragukan. Tapi kalau jalan kaki diterima enggak? Diterima karena berhadis. Jelas. Kan saya pernah memberikan saran, tinggalkan yang tidak jelas. Tuh. Yang sudah jelas-jelas saja. Sebab kita menginginkan kepastian. Kalau tidak terlambat, tapi kalau terlalu jauh, jangan. Tapi bandel atau sekarang bagus. Iya. Saya heran itu. Padahal dunia kedokteran dari sisi akal, medis juga mengatakan bagus jalan. Tidak ada satupun yang mengatakan jalan itu buruk. Semua bagus. Jalan bagus. Saking di rumah sakit nggak ada jalan, dibuat undang-undakan. Diberi manfaat naik turun tangga sampai begitu. Saking nggak ada jalan, naik turun tangga. Sampai begitu diberitahu. Jadi saking malesnya orang Indonesia malas berjalan. Katanya jalan-jalan. Jalan aja. Jadi tidak ada yang mengatakan jalan itu buruk. Iya, harus begitu. Ya itu
Itu menjadi contoh nanti. Kalau dia mau nggak ke sini bisa, tapi ke sini dapat poin 2 poin. 1 sudah jalan, 2 dapat contoh. Pokoknya jangan kecewa dengan ketuaan Anda, dengan sakit Anda. Syukuri, sebab ada nilai dakwah. Kalau nggak sakit mungkin nggak ke masjid. Tapi dengan sakit ke masjid, jadi dapat pahala. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita. Semoga Allah mudahkan hidupnya, Allah berkahi dan mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.